Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Farul Rifai, mahasiswa di program Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 1902315035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perpindahan panas konduksi pada dinding komposit dengan dosen pembimbing Dr. Dianta Mustafa Kamal. Topik pembahasan kali ini yang pertama yaitu adalah konduksi satu dimensi, kemudian konduksi pada dinding komposit dalam seri, yang ketiga konduksi pada dinding komposit dalam paralel, dan yang terakhir konduksi pada dinding komposit dalam series dan paralel atau kombinasi. Baik, sebelum kita membahas apa itu konduksi satu dimensi, kita harus mengetahui apa itu konduksi steady dan unsteady. Jadi, konduksi pada benda tiga dimensi umumnya memiliki arah X, Y, dan Z dan dipengaruhi oleh waktu, sehingga menyebabkan temperatur pada benda akan bervariasi sesuai dengan perubahan posisi dan waktunya. Nah, pada konduksi steady, apabila temperatur tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan pada konduksi unsteady, yaitu terjadi apabila temperatur dipengaruhi oleh fungsi waktu. Selanjutnya, konduksi satu dimensi. Apa itu konduksi satu dimensi? Konduksi satu dimensi adalah perpindahan konduksi yang terjadi pada suatu benda atau material di mana distribusi temperatur bukan sebagai fungsi waktu, dan aliran energi panas dominan terjadi pada satu arah dengan mengabaikan aliran energi panas lainnya. Dengan kata lain, aliran energi panas lainnya itu diisolasi atau bisa dikatakan bernilai nol dan diabaikan. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan arah perpindahan panas pada satu dimensi, yaitu pada sumbu X. Selanjutnya, karena kita membahas konduksi, maka hukum dasar dari konduksi itu adalah hukum Fourier yang menyatakan bahwa Q konduksi sama dengan min K kali A kali dt per dx dengan satuan watt, di mana K adalah konduktivitas thermal material dan dt per dx adalah gradien temperatur. Bisa dilihat pada gambar, itu menunjukkan gradien temperatur pada grafik T dan X. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas konduksi pada dinding komposit dalam rangkaian seri atau susunan seri. Dinding komposit susunan seri. Dinding komposit sendiri itu adalah dinding yang terdiri dari dua atau lebih lapisan dengan material yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan contoh dinding komposit yang disusun secara seri dengan tiga lapisan material berbeda yang tentunya memiliki resistansi thermal yang berbeda pula. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita asumsikan dinding komposit susunan seri ini dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kondisi steady, kemudian satu dimensi, dan sifat materialnya konstan. Nah, sebelum kita menghitung heat transfernya, kita akan analogikan terlebih dahulu susunan seri tersebut dalam analogi kelistrikan sebagai berikut. Oke. Di sini kita memiliki lapisan pertama yaitu fire break yang disimbolkan dengan Ka, kemudian lapisan isolasi yang disimbolkan dengan Kp, kemudian lapisan terakhir yaitu common break yang disimbolkan dengan Kc. Sehingga kita memiliki tiga resistansi thermal yaitu Ra, Rb, dan Rc yang disusun secara seri, di mana tahanan thermal dinotasikan sebagai R. Maka nilai Ra dapat dihitung dengan Xa per Ka dikali A, di mana A yaitu heat transfer area dan X merupakan ketebalan dari lapisan A, kemudian Ka adalah konduktivitas thermal dari
lapisan A. Kemudian RB sama dengan RA dan RC juga dihitung sama dengan RA. Nah, pada kondisi steady, maka perpindahan panas yang terjadi pada dinding komposit yang disusun secara seri adalah sebagai berikut. Kita bisa menghitung dengan formula Q sama dengan T1 min T2 per RA atau T2 min T3 per RB dan seterusnya. Untuk contoh pada gambar berikut, maka digunakan formula yaitu I sama dengan T1 min T4 per RA plus RB plus RC atau T1 min TX per R total. Karena ini disusun secara seri, maka R totalnya adalah penjumlahan dari semua resistansi thermal dari setiap lapisan, dengan Q adalah heat transfer dalam satuan watt, dan kemudian R adalah tekanan thermal dalam satuan Kelvin per watt, dan T adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas konduksi pada dinding komposit dalam susunan paralel. Ya, berikut adalah contoh atau gambar dinding komposit yang disusun secara paralel. Dapat dilihat pada gambar di mana dinding disusun secara vertikal dengan dua lapisan yang berbeda. Nah, lapisan inilah yang membentuk kondisi dinding secara paralel. Ya, sebelum melakukan perhitungan, mari kita analogikan dengan kelistrikan sebagai berikut. Ya, kita memiliki dua lapisan material yang berbeda dengan tekanan thermal yang dinotasikan sebagai R, maka 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, dimana R1 dihitung dengan X per K1 dikali A1 dan R2 sama dengan X per K2 dikali A2, dengan X sama dengan ketebalan lapisan dalam satuan meter, A heat transfer area dalam satuan meter persegi, dan K yaitu konduktivitas thermal dalam satuan watt per meter Kelvin. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menghitung pada kondisi steady, di mana Q sama dengan T1 min T2 per R total, di mana R total adalah seperti pada kelistrikan, yaitu rangkaian paralel. Ya, cara menghitung resistansinya itu sama seperti rangkaian paralel, itu 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Dengan rumus atau formula berikut, yaitu Q sama dengan T1 min T2 per R total, dimana Q sama dengan heat transfer dalam watt, kemudian R adalah tekanan thermal dalam Kelvin per watt, dan T adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Kemudian yang terakhir yaitu konduksi pada dinding komposit dalam rangkaian kombinasi, itu disusun secara seri dan paralel. Nah, berikut adalah contoh dinding komposit kombinasi, yaitu dinding yang terdiri dari dua lapisan atau lebih material berbeda dengan susunan secara seri dan paralel. Nah, di sini kita memiliki 4 macam jenis material yang berbeda. Di sini kita ada 3 lapisan dinding dengan 4 jenis material yang berbeda. Itu lapisan pertama ada material A, kemudian lapisan kedua ada material B dan D, kemudian lapisan yang terakhir itu ada material C. Nah, sebelum itu mari kita analogikan dengan kelistrikan sebagai berikut.
di mana resistansi lapisan pertama itu merupakan susunan seri. Kemudian resistansi pada lapisan kedua karena memiliki dua jenis material yang berbeda, maka susunannya adalah susunan paralel. Kemudian resistansi pada lapisan yang ketiga itu merupakan susunan seri juga, sehingga ini merupakan kombinasi dari susunan seri dan paralel. Mari kita bahas. Ya, yang pertama, untuk mendapatkan RA, maka kita bisa menghitung dengan RA sama dengan XA per KA dikali AC. Nah, mengapa AC? Ini hanya merupakan simbolis saja untuk membedakan material A dengan AC ini, di mana AC ini adalah heat transfer area. Kemudian RB yaitu XB per KB dikali AC per 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena bisa dilihat pada gambar berikut. Pada contoh berikut ini, lapisan kedua itu terdiri dari dua macam material yang berbeda yang disusun secara paralel, dan susunannya itu terbagi menjadi dua, material B dan material D, sehingga heat transfer areanya itu dibagi dua juga. Seperti itu. Kemudian RC sama seperti RA, kemudian RD cara menghitungnya sama seperti RB, di mana rangkaian paralel dihitung secara paralel, yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per RB plus 1 per RD. Kemudian pada resistansi seri dihitung secara seri juga, yaitu RA plus RC. Nah, di sini kita memiliki banyak sekali informasi ya. Jadi kita identifikasi dulu. Yang pertama ada T yaitu temperatur dalam Kelvin, kemudian R yaitu tekanan thermal dalam Kelvin per watt, kemudian X yaitu ketebalan lapisan dalam meter, kemudian AC di sini adalah heat transfer area dalam meter persegi, dan K adalah konduktivitas thermal dalam watt per meter Kelvin. Nah, selanjutnya cara menghitung heat transfer pada dinding komposit susunan kombinasi ini. Ya, pada kondisi steady maka perbedaan panas yang terjadi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut, yaitu Q sama dengan delta T per R total, atau Q sama dengan T1 min Tx per R total, di mana Q adalah heat transfer dalam satuan watt, kemudian R adalah tekanan thermal dalam satuan Kelvin per watt, dan T adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Yang mana untuk menghitung R total, maka R total sama dengan R seri ditambah R paralel. Nah, untuk kasus ini maka R total sama dengan RA plus RC ditambah rangkaian paralel, yaitu bisa dihitung 1 per RB tambah 1 per RD, atau bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. Baik, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.